Pilkada serentak yang akan berlangsung bulan November 2024 bukan semata perhelatan berskala regional atau daerah, tapi juga menyangkut penguasaan wilayah-wilayah dalam konteks politik nasional. Sejumlah daerah yang dinilai merupakan basis-basis pemilih besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera Utara menjadi incaran serius partai politik untuk dikuasai. Memenangi pilkada di wilayah berbasis pemilih besar itu akan menjadi modal kuat dalam perhelatan Pilpres 5 tahun mendatang. Pemenang pilkada tahun ini akan menjabat hingga November 2029, sementara Pilpres mendatang akan digelar sekitar April 2029, jauh sebelum jabatan pemenangan pilkada saat ini berakhir. Tak heran jika sejumlah nama publik figur digadang-gadang di beberapa wilayah Jawa. Ada Ridwan Kamil yang menjadi calon kuat untuk diusung di Jawa Barat, Anies dan Ahok di Jakarta, Kaisang di Jawa Tengah, sementara di Jawa Timur, Kofifa dan Emil Dardak sudah dipastikan akan maju lagi sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Jakarta, meski sudah tidak lagi menjadi ibu kota, akan tetap menjadi magnet politik dan ekonomi selama 5 tahun ke depan, terutama saat perpindahan ibu kota ke IKN masih dalam proses-proses awal. Sehingga siapapun yang menguasai Jakarta dianggap akan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Dinamika politik pilkada Jakarta terus bergulir dengan Anies dan Ahok menempati posisi tertinggi di lembaga survei. Anies telah mendapat dukungan dari PKB, PKS, dan Nasdem, sementara Ahok meski belum secara resmi, tapi kemungkinan besar akan diusung oleh PDIP. Sementara partai-partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo, yakni Koalisi Indonesia Maju atau KIM, masih belum menyorongkan nama. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko mengatakan, koalisi Prabowo masih menunggu siapa kandidat lawan yang akan maju. Dasko seolah mengisyaratkan akan mencari calon yang mengimbangi Anies di Jakarta. Anies Baswedan memang unggul dari hasil lembaga survei dengan elektabilitas paling tinggi dibandingkan Ahok maupun Ridwan Kamil. Namun demikian, meski unggul di lembaga survei serta mendapat dukungan dari 3 partai yang sebelumnya mendukung Anies di Pilpres, yakni PKB, PKS, dan Nasdem, posisi Anies belum sepenuhnya aman. Paling tidak, hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, yang mengatakan Nasdem bisa saja menarik dukungan. Hal ini sangat tergantung dari dinamika politik yang terjadi selama masa pendaftaran bakal calon gubernur di DKI ke KPU. Yang juga menarik adalah mencermati manuver politik Anies. Dalam 2 kali kesempatan, Anies mengatakan niatnya untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertama, saat sebelum didukung oleh PKS, PKB, dan Nasdem. Kedua, setelah ketiga partai itu memberi dukungan. Anies tetap berharap dapat mendapat dukungan dari Prabowo maupun Gerindra. Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan media. Menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, karena kita menginginkan ya Jakarta sebagai kota global bisa maju dan bisa ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Jadi tentu sebuah kehormatan, sebuah rasa syukur, dan mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan bagi semua. Prabowo Subianto memang pernah mendukung Anies saat memenangkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Namun kerjasama ini kemudian terputus saat Anies dan Prabowo sama-sama bertarung di Pilpres 2024 yang lalu. Dengan konstelasi politik yang jauh berbeda saat ini, tentu tidak mudah Prabowo memberi dukungan terhadap Anies. Bagi Anies, dukungan Prabowo saat ini tentu akan mengubah peta dan permainan politik di Jakarta, atau game changer. Dukungan Prabowo itu seolah menjadi gabungan 2 kekuatan pemilih pada Pilpres lalu,
di mana Prabowo hanya menang tipis dari Anies dan jika digabung bisa melebihi 80% pemilih di Jakarta. Prabowo mungkin akan bertemu Anies, tapi dalam bentuk silaturahmi biasa, bukan dalam bentuk dukungan politik. Sikap ini bisa terlihat dari sikap politik Gerindra dan koalisi Kim yang masih kompak tidak mendukung Anies dan mencari calon lain. Selain itu, Anies tentunya dapat menilai bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden yang akan dilantik 20 Oktober mendatang memiliki tingkat kepercayaan publik cukup tinggi sebagaimana dilansir dalam temuan survei Litbang Kompas, sehingga dukungan Prabowo terhadap calon kepala daerah akan berdampak cukup signifikan dan merubah peta politik. Men of our time.